Saya sangat percaya sama manusia. Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Seperti biasa, ketemu lagi dengan kita bertiga. Saya Bang Kimau. Saya Bunga. Saya Jeffrey. Nah, cuma yang membedakan kalau setiap episodenya kemarin-kemarin kita biasanya mengulik hal-hal mitos di masyarakat, hal-hal kepercayaan-kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Kali ini kita berbeda ya guys. Betul. Kita sekarang lagi berada di sebuah makam yang letaknya ada di daerah Tapos, Depok. Makam itu dikenal dengan nama Makam Mbah Bayun. Tapi tentunya seperti biasa kalau udah ada kita bertiga, kalau anak-anak nongkrong lainnya biasa nongkrong kalau ngopi di mall, di kafe, kalau kita di tempat-tempat kayak gini nih. Betul. Asik banget ya. Asik. Pokoknya jangan lupa subscribe terus dan juga di like, diberikan komentar konten kita ngopi bareng makhluk gaib. Yuk ngopi yuk. Yuk. Wah, Mantap. gue sudah mulai menikmati keadaan jadi pembawa acara-acara ini loh. Oke. Di episode-episode awal gue waktu ngopi boro-boro keminum nyampe tengah juga nggak nyampe, deg-degan. Tapi sama seperti kopi ya, karakteristik kopi kan berbeda-beda sama kayak karakteristik sebuah makhluk gaib ya. Yes. Ternyata berbeda-beda juga. Kalau kopi ada karakternya robusta, Ya. arabica, liberica dan lain-lain. Ya. Sama juga seperti makhluk gaib, ada karakter macam-macam, ada yang usil, ada yang baik, ada yang Ya. menjaga suatu tempat, ya kan. Tapi kalau ibaratnya jenis kopi nih, kalau aku lihat kamu kayak karakternya luwak, kopi luwak. Kenapa tuh? Karena kamu lucu, wangi, dan keibuan. Ih. Kalau Jeffrey ibarat karakter kopi ini dia apa ya? Arabica. Apa tuh? Arabica, anaknya ramah bikin kangen. Asik. Jangan tanya aku ya. Aku Jeffrey bahan cuma 2. Apa nih? Aku kalau ibarat kopi tubruk. Kenapa tuh? Mukanya tua kayak beruk. Pas lo ya. Sedikit meredakan ketenangan aja guys, karena bener-bener di sini tuh kuat banget hawa-hawa yang Betul. ya cuma mungkin Jeffrey yang bisa jelasin kali ya. Iya. Karena secara Jeffrey adalah seorang anak yang diberikan karomah, diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sensitivitas yang tinggi. Bunga pun seperti itu, cuma karakter mereka juga berbeda guys. Kalau Bunga lebih ke komunikatif, ke makhluk gaib, jadi dia bisa mendapatkan info-info dari seorang atau mungkin sebuah makhluk gaib. Kalau Jeffrey memiliki kepekaan di penglihatannya. Kalau lu Jeff, gue tanya sama lu, yang lu lihat pertama kali apa nih? Begitu menginjak tempat ini. Yang gua rasain sih Bang, kayak ada aura-aura yang bercampur aduk sih di daerah situ juga. Gitu. Kayak positif dan negatif. Tapi balik lagi sih kebanyakan yang negatifnya. Gitu. Karena ini kan tempat apa ya, petilasan sih jatuhnya. Makam. Makamnya di sini. petilasan. Ya, bukan makam sih, tapi makom. Mau beda? Beda. Makam dan makom. Ya. Maksudnya apa nih? Kalau makom itu kayak Petilasan. bukan petilasan Bang, jadi kayak suatu orang nih, orang yang berpergian jauh gitu. Tapi dia cuma stay di tempat itu aja. Oke, gitu. baiklah. Nah, kalau misalnya makam, bedanya dia yang meninggal di tempat tersebut. Oh, baiklah. Jadi kita sudah bisa agak meluruskan nih ya info yang beredar di masyarakat. Kalau di sini katanya adalah makam Mbah Bayun. Ya. Mbah Bayun sendiri memiliki nama Putri Pembayun Fatimah. Jadi dia itu adalah penyebar agama Islam pada masanya. Dan menurut silsilah, kalau disilsilahin, dia adalah keturunan dari Syarif Hidayatullah yang biasa kita kenal kalau di buku-buku sejarah, di buku pelajaran adalah Sunan Gunung Jati. Betul. Jadi mohon informasinya kalau saya Kimau salah, tapi informasi yang Kimau dapatkan seperti itu. Benar gak sih kalau dari Jeffrey sendiri? Ada yang beberapa sih, ada beberapa yang salah. Salah? Gitu, salah. Oh, Dan kenapa salah? sebenarnya itu bukan dari Sunan Gunung Jatinya gitu. Oh, baiklah. Mas nggak ada masih jatuhnya saudara sih. Saudara Sunan Gunung Jatinya, dia minta bantuan seperti Bukan itu. keturunan ya? Bukan. Keturunan gitu ya. Bukan. Bunga, kalau lu pribadi nih Bunga ya, yang paling menarik lu dari beberapa titik spot yang ada di sini sebelah mana? Di bawah. Ada di bawah. Tadi lu keliling-keliling yang menarik perhatian lu di bawah. Soalnya gue udah tertarik di bagian bawah, Bang. Kayak gitu ya. Jadi Dan bagian tadi bawah. juga bunga seperti ditarik gitu, Mbak. Ditarik gimana maksudnya? Ditarik di bagian bawah itu makhluk tersebut ingin ngobrol dengan bunga. Dan kita sih sebenarnya.
Ini kan sekarang udah ada 4 kopi nih ya, seperti biasa ya. Kita kan kalau ada 4 kopi, tandanya ada tamu yang biasanya kita undang. Iya. Bisa nggak Jeffrey dulu coba undang Mbah Bayun itu sendiri untuk datang ke sini sedikit chit-chat sama kita, ngobrol kita. Bisa. Coba ya. Coba. Beliau sudah datang. Sosoknya sudah ada. Beliau sudah datang. Tepatnya di depan kita. Tinggal nanti gimana bunganya aja ajak ngobrol. Assalamualaikum Mbak. Kami datang kemari dari channel Latisha. Kami di sini ingin bersilaturahmi. Tentunya tadi kita sudah melakukan ibadah di tempatnya Mbak. Dan juga kami kemari juga ingin meluruskan informasi-informasi beredar, mitos-mitos yang beredar ya. Dan ini teman saya Jeffrey dan juga Bunga. Kami tidak mengganggu dan insya Allah kami kesini hanya sebatas bertamu. Bunga gimana Bunga? Apa yang lu lihat? Beneran udah datang? Cantik. 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 Cantik khas apa? Muka-muka Arab kah? Jawa kah? Atau Lebih ke Jawa. Jawa? Saat lu pertama kali tadi dia melihat, dia merasa kelihatan terganggu gak? Kita kehadiran kita di sini. Tidak. Tidak sama sekali. Nggak terganggu. Yang lu lihat dia nggak terganggu, beliau nggak terganggu. Dia ramah sih orangnya, dia ramah. Bisa lah kita berkomunikasi dengan beliau. Berarti beliau sudah hadir di sini. Beliau menerima kita dan tim dengan tangan terbuka. Kenapa Bunga? Bunga coba buat berinteraksi dengan beliau. Ada beberapa yang sebenarnya Bunga itu udah masuk ke badannya beliau. Sosok ini masuk ke badannya Bunga. Assalamualaikum. Masih Bunga? Atau sudah ada yang lain? Assalamualaikum. Bisa berkomunikasi dengan kami? Dengan siapa? Apakah benar ini Mbah Bayun? Mbah Bayun. Mbak, sebelumnya perkenalkan, yang ada bersama Mbak saat ini bernama Bunga. Saya sendiri bernama Kimau dan ini teman saya Jeffrey. Kita datang dengan damai, kita datang hanya ingin silaturahmi dan meluruskan mitos yang ada. Mbak di sini kalau boleh tahu Mbak, sudah berapa lama Mbak? Sudah lama. Boleh tahu nggak Mbak? Yang Mbak, sebelum kita menanya, Mbak di sini tidak marah kan dengan keberadaan kita dan tim yang ada di sini? Tidak. Mbak tidak marah. Kebanyakan orang kemari yang Mbak tidak suka biasanya apa yang dilakukan Mbak? Meminta kekayaan. Ya, jatuhnya pesugihan gitu. Minta kekayaan, minta ini kepada makhluk yang notabene Oke, pesugihan. Pesugihan, meminta kekayaan. Meminta kekayaan. Mungkin kalau Mbah sendiri ada pesan yang ingin disampaikan sama kita-kita yang hadir di sini, pesan untuk umumnya ke masyarakat yang hadir kemari dan masyarakat Indonesia. Kalau meminta jangan pada kami, tapi meminta kepada Tuhan. Jangan meminta kepada kami, bangsa-bangsa kami, tapi mintanya ke Gusti Allah. Kalau yang lu lihat sendiri tuh, Mbah Bayun ini cuma di tempat ini cuma seorang atau masih ada lagi tempat-tempat teman-teman lainnya atau makhluk-makhluk lainnya? Masih ada beberapa makhluk-makhluk yang lain di sini, tapi sosok yang paling dihormati di daerah sini yang Mbah Bayun. Mbah Bayun ini. Mbah, kalau kita minta izin untuk eksplorasi tempat Mbah boleh? Sangat boleh, tapi jangan mengganggu. Insya Allah nggak ganggu Mbak, Insya Allah kita nggak mengganggu. Insya Allah kita cuma ingin silaturahmi, bertamu dan mengorek informasi dan meluruskan mitos yang ada Mbak. Mbak sendiri, saya dengar menurut mitos yang ada di sini Mbak memiliki memiliki pengawal.
Kalau boleh tahu, pengawal itu pengawal Mbah pribadi, jumlahnya berapa orang? Apa? Boleh tahu Mbah? Apakah Mbah memiliki pengawal? Banyak. Banyak. Pengawal untuk apa gitu? Untuk kan Mbah ini tuh punya apa ya, kerajaan. Katanya titisan kerajaan. Jadi karena bekas titisan, jadi dia punya raja, punya apa ya, punggawa, punya jatuhnya kayak apa ya, panglima-panglimanya di daerah sini rata-rata. Yang lu lihat nih sekarang pengawalnya saat ini ada atau Mbah seorang diri nih? Ada di sebelah sana. Ada di sebelah sana. Mbah ada di Dan sebelah. Pengawalnya di sebelah pengawalnya sana. ada di sebelah sana. Oke. Mbah kenapa nangis, Mbah? Nangis? Jeffrey, kenapa nangis? Mbah, kenapa nangis? Ada yang bisa Mbah, ada pesan, mungkin ada pesan yang ingin Mbah sampaikan. Mbah kenapa nangis? Ada hal Mbah. yang menyedihkan. Mbah kenapa nangis, Mbah? Kalau kita boleh tahu, Mbah. Apa yang membuat hati Mbah resah? Apa yang membuat hati Mbah gelisah? Saya sangat kecewa sama manusia. Kecewa dengan manusia. Anda lebih menyembah kami daripada menyembah Tuhan. Ada yang disampaikan lagi selain itu, Mbah? Hal-hal yang terpenting. Kalau misalnya ada orang yang kemari lagi, Mbah, setelah melihat tayangan ini, Bung, are you okay? Tisu. Air minum. Oke guys, ini baru aja kita mulai, udah banyak sekali interaksi-interaksi yang terjadi pada Bunga dan juga Jeffrey ya. Interaksi itu kan satu tindakan yang terjadi ketika satu atau dua objek lain atau lebih yang berhasil mempengaruhi dan menimbulkan efek. Dan efek yang terlihat sekali terjadi pada Jeffrey dan juga Bunga. Ya semoga kedepannya dengan izin dari Mbah Bayun juga kita eksplorasi, semoga aman-aman aja ya. Oke guys, kita akan eksplorasi langsung ke makamnya Mbah Bayun yang ada di Tapos, Depok. Buat kalian, ingat jangan lupa subscribe dan juga like dan berikan komentar yang positif ya. Betul. Di Ngopi Bareng Makhluk Gaib. Yuk sekarang kita eksplorasi ke makam Mbah Bayun. Ya Bunga, it's okay kan? Terus ikutin Bunga. Apa lagi ini? Bunga. Bunga. Assalamualaikum, masih Bunga ini. Assalamualaikum. Bunga. Siapa tuh? Iya. Assalamualaikum, saya Kimau, Jeffrey dan Bunga. Ini dengan siapa kalau boleh kenalan? Dengan siapa? Masih Mbah Bayun atau sudah yang lain? Oh Mbah, kita mau izin Mbah. Kita mau ke tempat Mbah Bayun, boleh? Kita dengar juga katanya di sini yang membuat menarik ada makam-makam habaib dan juga ulama-ulama lainnya yang dimakamkan di sini. Kalau boleh tahu apakah itu juga dengan seizin Mbah Bayun? Kita izin eksplorasi Mbak ya. Tolong lindungi kita ya Mbak ya dari yang hal-hal yang tidak diinginkan ya. Izin. Nah ya Mbak bisa. Mbak kenapa nangis lagi? Mbak bisa cerita kenapa Mbak? Ada yang bisa Mbak ceritakan? Atau Mbak bisa pesan, ingin mau pesan apa yang siapa? Mbah mau tunjukkan? Kenapa Mbah? Mbah, kalau orang datang kemari kan banyak yang meminta sekali ya Mbah, pesugihan dan memuja. Kira-kira itu beneran dikabulkan sama Mbah atau enggak sih Mbah? Tidak. Jadi banyak orang tuh kemari tuh hanya untuk meminta kepada Mbah, dan itu salah ternyata ya. Tetap meminta kepada Allah ya Mbah ya, pada Sang Holik, pada Sang Pencipta. Oleh karena itu guys, ya itu dia permintaan dari Mbah Bayun itu sendiri.
Jangan kita menduakan Allah, tetap meminta kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Mbah Bayun ini harus tetap kita hargai sebagai seorang penyebar agama Islam. Sebelum Galung. Bisa kita izin Mbah untuk eksplorasi tempat Mbah. Mohon maaf Mbah, sekali lagi Mbah tadi minta apa ya namanya, Agar tidak memberi hormat kepada siapa Mbah? Mbah tadi kita melambangkan hormat. Beliau Ustaz. siapa? Kalau boleh tahu beliau siapa? Jadi for your information aja guys, jadi kita setiap melakukan kegiatan di sini kita didampingi oleh Pak Ustadz, yang tentunya kita ucapkan terima kasih sekali sama Pak Ustadz ya sudah selalu menemani kita Ya, di setiap betul. tindakan kita, di setiap kita syuting juga. Dan ternyata Mbak Bayun kenal dengan Pak Ustadz juga. Kita nggak ganggu ya Mbak, kita juga murid-murid dari Pak Ustadz juga kemarin juga benar-benar ingin membantu meluruskan informasi yang Ya, ada yang beredar betul, di betul. masyarakat. Mbak bisa minta izinnya untuk keluar dari teman kami dari Ya. Bunga. Mbak boleh tetap mendampingi kami. Minta izin Mbak ya. Yang nangis lu Mbah Bayun sih sebenarnya. Sedih banget. Apa sih yang sedih, yang membuat dia sedih banget yang lu baca Bu? Yang lu baca apa Bang Bu? Tadi kan oke lah, yang pertama dia sedih sekali karena banyak orang yang meminta bukan kepada Allah malah Iya. kepada Mbah Bayun. Pada makhluk-makhluk seperti Mbah Bayun seperti ini. Oh, tapi dia beneran nggak apa-apa kan kita eksplorasi kan ya? Tadi soalnya Aman. kita ditahan karena nggak Iya. boleh, ternyata boleh kan? Ya. Aman aja sih Bang. Ya udah ya, Apa? kita eksplorasi ya. Kita dengan izin Mbah Bayun dan juga tentunya izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan eksplorasi ke makam Mbah Bayun. Makom ya, kita luruskan Makom. sekali lagi makom, Betul. bukan makam Mbah Bayun. Oke guys, tetap di Ngopi Bareng Makhluk Gaib. Ya. Dan inilah guys, kita sudah berada di area makam dari Mbah Bayun itu sendiri ya. Betul. Makam ini sering didatangi orang untuk ziarah dan juga beribadah ya. Cuma tidak sedikit orang yang menyalahgunakan. Ada juga yang membawa sajen, katanya menjadikan tempat pesugihan. Oleh karena itu kita luruskan, kalau ini adalah makom, bukan makam. Ya. Ini dia digarisi oleh pagar besi yang indah, dirawat dengan sangat baik karena bentuk apresiasi untuk penghargaan Mbah Bayun yang sudah menyebarkan agama Islam pada masanya. Dan tempat kita berdiri adalah di area pusara makom dari makam Mbah Bayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar di sini. Benar di sini makamnya. Karena di sini ada banyak sekali makam. Di sini ada banyak sekali makam dan di sini makamnya betul. Betul. Lebih baik kita berdoa untuk beliau mungkin Jadi guys, kita minta waktu sejenak untuk menghargai. kita ucapkan terima kasih banyak sudah menyebarkan agama Islam pada masanya. Kita mungkin bisa kirimkan doa sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa, beribadah di tempat yang baru tentunya hal yang baik ya guys. Cuma jangan sampai kita ya menyalahgunakan tempat yang dianggap keramat untuk meminta, bukan meminta kepada Allah melainkan meminta sama yang dikeramatkan tersebut. Iya. Mbah Bayun sendiri tadi sudah berpesan, dia sangat kecewa dan sampai meneteskan air mata karena banyak sekali yang menyalahgunakan. Iya, banyak sekali yang menyalahgunakan. Dan buat pesugihan, buat meminta harta semuanya. Kayak gitu. Oke. Saya ada Mbah Bayun ya. Bukan Mbah Bayun. Bukan Mbah Bayun. Bukan Mbah Bayun. Jadi banyak ternyata bukan cuma sekedar Mbah Bayun guys yang ada di sini ya. Tadi terbukti selain Mbah Bayun juga ada sosok kuntilanak yang coba untuk merasuki. Nah sekarang kalau gue mau lihat ini ya, di sini ada sejenis galeri. Di sini
Itu ada sini sekali. Ada lukisan seorang wanita cantik. Kita bisa hampiri yuk, Bunga. Boleh. Ada wanita cantik. Lukisan wanita cantik dengan kerudung putih. Ini justru gue mau nanya sama kalian ya, sebagai anak yang memiliki sensitivitas yang tinggi, anak indigo. Yang lu lihat Jeffrey, atau enggak yang Bunga rasakan saat beliau berkunjung ke tubuh Bunga, apakah benar seperti ini wajah orangnya? Peringainya, wajahnya, apakah seperti ini? Dan di sini juga energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat. Energinya sangat kuat. Merasakan lebih merasakan energi. Oh, boleh deh. Baik, coba ya. Ada kayak itu loh, kayak tahu nggak sih kalau misalnya ada AC kebuka dikit, kalau ada pintu Panas, pintu ada AC kan dia adem, jadi ada pintu kayak kita ada ruangan ber AC, kita buka pintunya dikit kayak ada angin sepoi-sepoi angin dingin sedikit gitu. Jadi kayak bulu kuduk gua di tulang tempurung tuh jadi kayak bergoyang karena ada tiupan angin di sejuk itu loh. Bisa lihat mukanya aslinya? Enggak, muka enggak, cuma itu doang. Cuma terasa kayak dingin di beberapa titik. Kayak gue rasain sih gitu. Kayak ada dingin beberapa titik. Kok gue kegambar kayak bayangan menari-nari? Berapa? Kayak menari-nari gitu, kayak seorang nggak menari, dia kayak lagi jalan di pematang sawah gitu. Yang kegambar. Iya. Yang kegambar di pikiranku gitu. Betul. Terus apa lagi, Bang? Udah adem sama terbesit gitu. Di makam itu dia ngapain? Enggak ada. Tadi itu doang, tadi tiba-tiba terbesit. Kirain gue lagi nari, ternyata kayak lagi melenggak-lenggok di atas pematang sawah gitu. Iya. Kayak gitu doang. Udah. Kayak gitu, itu apa? Itu energinya dia. Itu kayak flashback masa lalu. Flashbacknya dia masa lalu. Aku bisa ngerasain mungkin. Jadi lo transfer itu ke gue. Jadi gue secara nggak langsung dapat gambaran itu. Iya. Jadi guys, kalau kalian bertanya-tanya seperti apa sih rasanya kita mempunyai gambaran visioner, tadi gue kayak ngerasa kayak apa ya, kayak saat gue merem tuh kayak ada gambar terang kayak ada proyektor menggambarkan ada cewek-cewek. Gue kira ada satu cewek, gue kira lagi nari, lagi jaipong, ternyata dia lagi kayak lagi jalan-jalan gitu di pematang sawah, cuma kayak bahagia gitu, kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Jadi bukan nari, lebih tepatnya kayak melenggak-lenggok di pematang sawah. Terus saat gue pegang pertama kali tuh kayak ada senyawa angin adem kayak gitu, kayak pintu, kayak ruangan ber-AC pintunya dibuka dikit, tiba-tiba sebelah sini enggak, sebelah sini adem kayak gitu. Yang gue rasain gitu. Itu aura positif namanya. Aura positif. Dia emang auranya positif, nggak negatif. Tapi bener perawakan mukanya seperti ini, atau mungkin ada ciri khas tai lalat, atau mungkin ada orang yang nggak ada? Persis kayak gini. Yang tadi gue bilang mukanya agak Jawa. Jadi seperti ini beliau ini, seperti itu ya, Mbak Bayun seperti ini ya. Pertanyaan gue sih sampai sekarang yang gue bingung, kenapa beliau tidak ke Cirebon lalu mengikuti Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon sana, atau apa lebih memilih ke sini, atau mungkin dia bisa dengan dimensi ruang dan waktu dia memang bisa berpindah-pindah. Apa dia tetap stay di sini? Stay di sini. Makam yang beliau meninggal ada di mana? Bukan di sini? Bukan. Bukan di sini. Oh. Jadi lukisannya ini mirip dia? Iya, mirip dia. Tapi kalau gue lihat kok lebih mirip. Dari tadi gue ngeliat tuh kayak mirip lu, Bunga. Iya sih. Iya. Dari mana mirip gue, Bang? Iya, mirip Bunga ya malah kayak gue lihat. Makanya saat gue ngeliat, apa karena itu dia jadi nyaman masukin lu 2 kali lu dimasukin. Ikan nggak pernah lu masukkan sampai 2 kali dan dengan damai gitu, tidak ada pemberontakan kayak gitu. Dia sepintas kayak mirip lu dah, Bunga. Cuma senang ya kita diterima sama Mbak Bayun ya. Insya Allah
bisa meluruskan mitos-mitos yang terjadi di masyarakat. Biasanya apa sih yang sering terjadi di sini? Apa penyalahgunaan, apa penyelewengan yang dilakukan orang-orang yang berziarah kemari ya? Ini dari bayangan aja. Tuh, beda nih. Nggak ada. Nah, Jadi guys, yang terjadi saat ini tanpa ada sentuhan fisik, tanpa ada sentuhan dari kita, dan juga kan nggak tidak ada angin, angin sama sekali di sini ya, karena ruangannya tertutup sekali. Tadi terlihat bukan kasat mata lagi, dengan jangan sangat jelas, lukisannya agak bergerak santai. Ini juga Masih bergerak, Bang. Lukisannya masih bergerak guys. Jadi kalau kita bisa lihat dari bayangannya, itu terlihat bergerak-gerak, mengayun-ngayun kayak gitu. Jadi agak-agak mengayun kayak gitu. Jadi ya mungkin itu bentuk dari beliau ingin melakukan interaksi dengan kita ya. perbentukan energi. Nah kalau makam pengawalnya itu sendiri ada juga katanya di sini katanya. Pengawal. Nggak ada. Sebenarnya nggak ada justru ya. Nggak ada. Prajurit-prajurit. Itu nggak ada ya. Jadi banyak di sini ada, di sekitar sini juga ada makam-makam ulama-ulama, habaib juga dimakamkan di sini ya. Kayak gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Buat kalian yang ingin berkunjung guys, di sini letaknya alamatnya ada di daerah Tapos di Depok. Kalian bisa cari di aplikasi-aplikasi mapping juga ada. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba wisata wisata batin lah ya, untuk ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang seperti ini. Lalu terakhir nih, gue mau nanya, ada nggak sih yang pengen disampaikan oleh Mbak Bayun untuk seluruh orang Indonesia khususnya mau datang kemari, selain tadi ya, selain yang dia jangan meminta kepada saya, ada nggak pesan yang spesifik, yang lebih spesifik? Kalau Bunga tadi kan lu dirasukin dan lu ya spesialisasi lu deh, lu bisa masuk langsung ke orang itu dan merasakan apa yang terjadi. Apa aja? Apa Bunga? Jangan tinggalkan sholat. Jangan tinggalkan sholat. Terus kalau mau minta cukup kepada Allah, Meminta cukup kepada Allah, bukan kepada makhluk-makhluk. bukan kepada makhluk-makhluk. Kalau datang ke sini harus hati yang bersih dan nggak boleh minta-minta. Jadi kalau memang pada dasarnya kalau kita ingin bertamu kemari, ziarah kemari, didasari ikhlas terlebih dahulu ya guys. Jadi memang didasari ikhlas, ingin silaturahmi, ingin menghargai jasa-jasa beliau dalam menyebarkan agama Islam. Jangan ada keinginan lainnya, ingin melakukan pesugihan, ingin melakukan pemujaan dan meminta kepada dirinya. Karena pada dasarnya meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kayaknya kita sudahi dulu guys eksplorasi kita di makam Mbak Bayun kali ini. Tidak banyak interaksi-interaksi negatif ya, justru banyak sekali interaksi positif yang terjadi pada Bunga. Dan kita sudah meluruskan kalau di sini adalah makom bukan makam. Jadi jangan pernah kita melakukan hal-hal pemujaan karena Mbak Bayun sendiri sudah berpesan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Gimau, Bunga dan juga Jeffrey, tentunya kita masih eksplorasi lagi ke tempat-tempat menarik lainnya. Buat kalian tentunya yang ingin kita datangi, kalian punya ide mengenai tempat-tempat yang mungkin mistis, yang mungkin serem, komen aja. Betul. Tapi Komen di bawah ya guys. Betul. Kalau ada tempat-tempat yang bagus buat Bener. dikunjungin, silakan komen di bawah. Dan yang pasti jangan lupa subscribe dan like-nya kita tungguin ya di Latisha Channel. Dan ingat di konten kita ngopi bareng. Oh iya lupa, jangan Malam lupa nyalain loncengnya. Itu wajib ya, setiap jadi ada kalau konten-konten kita kalian bisa langsung tahu ya. Kita ketemu lagi di tempat-tempat menarik lainnya, tetap di ngopi bareng makhluk gaib. Guys. Ya guys.